Mengubah kekecewaan menjadi berkat. Sahabat pencipta yang dikasihi Allah, tentu kita semua pernah mengalami kekecewaan. Sebuah pintu yang tertutup, impian yang kandas, atau jalan yang sepertinya buntu. Di tengah keterpurukan itu, pertanyaan, mengapa? Seringkali bergema di hati kita. Kita merasa terpuruk, kehilangan arah, dan bertanya-tanya, apakah Tuhan masih peduli? Namun, firman Tuhan memberikan kita sebuah perspektif yang berbeda. Kekecewaan bukanlah akhir dari jalan, melainkan mungkin sebuah persimpangan yang membawa kita kepada tujuan ilahi yang lebih besar. Hari ini, mari kita merenungkan kehidupan seorang tokoh Alkitab yang sangat familiar, Musa, yang hidupnya merupakan bukti nyata bahwa Tuhan dapat mengubah kekecewaan terdalam menjadi berkat yang tak terduga. Hidupnya dapat dibagi menjadi 3 fase yang mengajarkan kita pelajaran penting tentang berserah, pembentukan karakter, dan panggilan ilahi. Yang pertama, belajar melepaskan kontrol dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kisah Musa dimulai di istana Firaun, Mesir. Ia dibesarkan sebagai seorang pangeran, dididik dalam segala hikmat dan ilmu pengetahuan Mesir, dan memiliki kuasa yang besar dalam perkataan dan perbuatan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Ia memiliki visi untuk membebaskan bangsanya, Israel, dari perbudakan. Namun ia bertindak secara impulsif dengan membunuh seorang Mesir, berharap bahwa tindakannya akan memulai pembebasan tersebut. Sebaliknya, ia menjadi buronan dan harus melarikan diri ke padang gurun. Ini adalah kekecewaan besar pertama dalam hidupnya. Rencananya sendiri gagal. Tentu ia merasa kecewa, mungkin marah, dan malu. Namun, pada titik inilah ia dipaksa untuk melepaskan kendali. Ia harus mengakui bahwa kekuatannya, kebijaksanaannya, dan rencananya sendiri tidaklah cukup. Seringkali kekecewaan adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita bukanlah pengendali. Saat kita berserah kepadanya, kita mengizinkan Dia untuk bekerja dengan caranya yang ajaib. Musa belajar bahwa pelepasan diri dan kepasrahan adalah langkah pertama menuju transformasi yang sesungguhnya. Yang kedua, masa-masa sulit adalah masa pembentukan karakter. Selama 40 tahun, Musa hidup di padang gurun sebagai seorang gembala. Kehidupan yang terpencil, sederhana, dan tidak dikenal ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan mewah yang pernah ia jalani. Masa-masa ini mungkin terlihat seperti pemborosan waktu dan kekalahan besar, tetapi sesungguhnya padang gurun adalah sekolah Tuhan bagi Musa. Di sana ia belajar kerendahan hati, kesabaran, dan ketaatan. Ia belajar untuk mendengar suara Tuhan di tengah kesunyian dan menyadari bahwa ia tidak lagi mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi bergantung sepenuhnya pada gembala yang sesungguhnya, Tuhan. Jika kita melihat ke belakang, kita sering menyadari bahwa masa-masa tergelap dalam hidup kita adalah masa-masa di mana kita belajar paling banyak. Masa-masa padang gurun ini, baik itu masa pengangguran, penyakit, atau kegagalan, adalah tempat Tuhan memurnikan hati kita
dan membentuk karakter kita. Di sana kita belajar untuk lebih mengasihi Dia, lebih bergantung padanya, dan lebih mengenal diri kita yang sesungguhnya. Janganlah kita meremehkan masa-masa ini, karena di dalamnya terdapat pelajaran berharga yang tidak dapat kita peroleh di tempat lain. Yang ketiga, tidak ada kata terlambat untuk menggapai visi Tuhan. Ketika Musa sudah berusia 80 tahun, usia di mana banyak orang berpikir untuk pensiun, Tuhan memanggilnya dari semak-semak yang terbakar dalam Keluaran 3. Panggilan ini datang setelah 40 tahun Musa hidup dalam ketidakpastian, jauh dari visi masa mudanya. Tentu Musa merasa tidak mampu dan memberikan berbagai alasan. Namun Tuhan meyakinkannya dengan satu janji, "Aku akan menyertai engkau." Inilah janji yang menghapus setiap kekhawatiran. Tuhan tidak peduli dengan usiamu, pengalaman masa lalumu, atau kegagalanmu. Dia hanya peduli dengan ketersediaanmu. Musa yang rendah hati, yang telah dibentuk di padang gurun, kini siap untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dengan kekuatan Tuhan, ia melakukan mujizat-mujizat besar. Keluaran 12 ayat 21-23. Dan ia menjadi perantara yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan hukumnya kepada umatnya. Kekecewaan masa lalunya diubah menjadi kemuliaan yang tak terlukiskan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Penerapan praktis. Bagaimana kita dapat menerapkan pelajaran dari kehidupan Musa ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, respons yang benar terhadap kekecewaan. Alih-alih menyalahkan diri sendiri atau orang lain, angkatlah tanganmu dan katakan, "Tuhan, Engkau memegang kendali. Percayalah bahwa Dia akan bekerja, bahkan dalam keadaan yang paling tidak terkendali sekalipun." Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan kekecewaan untuk mengarahkan kita kembali kepadanya. Yang kedua, hargai proses pembentukan. Jangan tergesa-gesa untuk keluar dari masa-masa sulit. Sadarilah bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang dalam hidupmu. Ia sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih bergantung kepadanya. Yang ketiga, terima visi Tuhan, bukan visi pribadi. Kekecewaan seringkali terjadi karena ada kesenjangan antara apa yang kita inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki. Saat kita menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan, kekecewaan akan berubah menjadi berkat. Biarkan Tuhan yang menjadi nahkoda hidupmu, dan percayalah bahwa Ia akan membawamu ke pelabuhan yang terbaik. Saudara-saudari terkasih, jika saat ini engkau sedang menghadapi kekecewaan, ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan satupun air matamu. Ia adalah Tuhan yang memegang kendali, yang membentuk karakter kita di masa-masa sulit, dan yang memanggil kita tidak peduli usia atau pengalaman masa lalu kita. Seperti Musa, mungkin ada impian yang tak terwujud, harapan yang pupus, atau kekecewaan yang mendalam. Namun, di balik setiap kekecewaan, ada janji Tuhan yang menunggu untuk diwujudkan. Jangan menyerah, percayalah.
Tuhan dapat mengubah setiap kekecewaan menjadi berkat yang luar biasa. Berserah, percayalah, dan berjalanlah dalam rencananya yang sempurna. Karena di balik setiap kekecewaan ada berkat yang menunggumu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami hadir dengan hati yang mungkin lelah dan terluka. Kami menyerahkan setiap kekecewaan, setiap air mata, dan setiap impian yang kandas ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah menyia-nyiakan satupun rasa sakit kami. Engkau adalah Tuhan yang dapat mengubah gurun kering menjadi mata air dan kekecewaan menjadi berkat yang tak terduga. Bentuklah hati kami agar lebih menyerupai hati-Mu. Beri kami kekuatan untuk percaya bahkan ketika kami tidak dapat melihat jalan-Mu. Kami memohon, hadirlah dalam setiap langkah kami dan jadikanlah hidup kami kesaksian nyata bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Semoga sukacita Tuhan senantiasa menyertai Anda, khususnya sebagai